Selamat malam, perkenalkan nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 12449036. Di sini saya akan bikin PCB custom. Di sini saya akan buat sistem penyiram tanaman otomatis melalui kelembapan tanah sama suhu tanah. Di sini saya akan membuat dari referensi yang sebelumnya ada 3 panduan ya. Di sini saya akan merangkum semuanya. Baik, yang pertama kita setting dahulu kertas untuk eh apa skematiknya. Sini saya akan menggunakan A3 saja. Baiklah, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita buat power yang terlebih dahulu. Sini saya menggunakan barrel jack sebagai powernya. Terus saya lihat referensi yang terlebih dahulu ya. Di sini dia menggunakan dioda sebagai penyearanya. Setelah itu resistor, gunakan switch yaitu RG1218. Setelah itu regulator LM2596S ya, yang untuk 3,3 volt. Berarti dari masukannya 5 volt terus diubah ke 3,3 volt. Setelah itu kita pakai diode Schottky. Dia pakai di sini menggunakan SS36. SS36 terus hasilnya konektor pinnya 1x3 1 pin. Oke, setelah itu di sini menggunakan induktor grounding atau 0 volt fuse. Jika ada lonjakan berlebih bisa memutus arus gitu. Setelah itu LED sebagai indikator. Oke, kita rapikan dahulu.
Fungsi resistor itu biar LED-nya tidak terputus saat diberi arus. Ini kita silang saja karena tidak digunakan. Karena fungsi saklar itu kan 1010 ya, hidup dan mati. Ini use Jules key. Ini kapasitor. Sudah, powernya udah jadi. Oh ya, lupa. Kita ambil 5 volt. Karena adaptor yang kita gunakan adalah 5 volt. Taruh di sini. Setelah itu kita eh, bikin buat uploadnya. Yang kita gunakan adalah USB-B, plus USB-B yang ini ya. Eh, Sambungin aja ke copy, pasang buat upload. Nah, itu kita pakai TH340C. Kita hubungin kita pakai label ya. Kenapa saya menggunakan label? Karena jika saya menarik wire terlalu panjang itu, jadi tidak estetik. Setelah itu kita gunain di sini dia menggunakan 3,3 volt. Jadi kita ambil dari sini. Nah, di referensi yang lain
di sini menggunakan kapasitor non-polar yaitu 100 nanofarad. Jadi kita gunakan kapasitor. Oke, oke. Di sini dan di sini juga pinnya tidak digunakan. Jadi kita gunakan saja kita silang. Oke. Pada file praktikum RC nih kan tidak ada dioda tuh. Jadi saya akan menambahkan dioda agar misalnya kan fungsi dioda adalah penyara. Jadi tidak ada arus berbalik. Di sini menggunakan dioda Schottky SS36. Kita copy saja dari sini. Oke. Setelah itu kita buat ini ya, apa tombol reset sama bootnya. Kita menggunakan transistor MMBT22A. Pasang keduanya, kita copy. Hmm, Pindahkan ke bawah. Pada panduan di sini RTS-nya ke satu tuh, satu pada transistor. Ke satu dan GTR-nya ke satu. Di sini menggunakan resistor 10K. Sama, jalur 2 kita hubungkan ke antara resistor dan DTR. Terus untuk yang kedua ini kebalikannya. Kita masukin, nah, kita rapikan. Baiklah, setelah itu kita kasih cari ESP32. ESP32 plus 3. Mikronya kita taruh di sini.
karena SP32 memerlukan 3,3 volt, jadi kita copy saja. Baiklah, setelah itu kita ambil dua pin ke konektor konektor 01 dikali 02 pin ya. Di sini kita buat sistem reset. Kita mencari namanya switch SW DPST yang dua ini. Oke, sama tuh. Pasang di sini. Oke, setelah itu kita perlu namanya kapasitor. Kapasitor yang non bipolar. Fungsi kapasitor itu biar tidak ada noise atau untuk menghilangkan noise. Karena ini kapasitornya non polarized atau tanpa kutub, jadi kita bisa memasangnya secara terbalik. Kita pasang ground. Oke, setelah itu kita ambil resistor di sini. Bebas sih sebenarnya. Oh, di sini. Nah, kan tadi kan di sini eh ini buat reset dan di sini buat boot. Jadi kita tadi. Nah, kita bikin label namanya reset. Kenapa harus bikin label tidak ditarik kabelnya? Karena pertama bikin pusing nanti lihat jalurnya. Dan yang kedua buat estetika. Copy saja, kita edit. Input. Di resetnya kita eh, di panduan resetnya, oh, di bawah resistor. Hmm, reset terus dimasukkan ke enable. Oke, setelah itu boot di 27.
kita taruh di sini. Setelah itu, ya buat upload. Kita bikin label RX dan tag. Pada RX dan TX, kita harus hubungkan secara terbalik. Kenapa dihubungkan secara terbalik? Karena TX itu artinya transmitter atau sebagai pengirim dan RX itu artinya receiver sebagai penerima. Jadi misalnya TX ketemu TX artinya kan sebagai pengirim semua. Jadi nggak bisa. Makanya kita harus hilang yaitu antara RX dan TX. Jadi si pengirim ini akan mengirimkan sinyal terus akan diterima oleh si penerima yaitu RX. Sebaliknya dan juga sebaliknya. Oke, setelah itu kita lihat di sini tegangan masuknya udah ada, untuk upload udah ada, tombol reset udah ada, sistem boot udah ada. Setelah itu kita perhatikan powernya apakah ada yang tertinggal. M3. Oke, tidak ada ya. Jadi kita kasih nama biar tidak lupa. Caranya sih kita bisa tekan 2 kali atau kita pencet komponennya terus kita pencet E. Nah, di sini kan ada tulisannya 100 mikrofarad ya. Mikrofarad. Itu copy karena keduanya sama tuh. Kita tempel. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, di sini resistornya 1K. 1K. Kita hubungkan. Oke. Mana? Setelah itu resistor aman, LED-nya aman, penamaan udah. Oh ya, buat apa? Induktor atau ya induktor. Coil induktornya 33 Henry. Oke. Setelah itu kita cek lagi apakah udah aman. Buat penempatan bebas sih seharusnya karena ini terhubung sejalur. Di sini bisa, di sini bisa. Senyaman kalian lah. Oke, aman di bagian power. Kita bikin kotaknya dulu.
power, kita kasih nama, pencet L bisa. Untuk shortcutnya kita pencet ini juga bisa, power. Ini bisa kita setting untuk ketebalannya, warnanya bisa kita atur. Misalnya di sini saya mau warna biru. Oke, kita pencet oke. Ya, kita bisa edit juga, pencet E lagi. Kita atur size-nya misalnya 100. Misalnya kurang besar, kita setting lagi 150. Oke, tergantung selera kalian lah. Power, oke, udah aman. eh kita berlanjut ke upload tadi. Upload. Nah, upload nih. Kita samain labelnya 10 ke. Kita copy karena atas bawahnya sama. Oke, 14, 13. Karena di sini tidak dipakai ya, tidak dipakai, tidak dipakai, jadi kita silangin saja. Kalau buat efeknya sih tidak ada sih. Takutnya aja misalnya ada eh, jalur senggol misalnya ke solder. Itu kan bisa menyebabkan short. Jadinya lebih baik kita silangkan saja buat ngambil aman. Oke, kita rapiin. Kita beri label. USB. Ya, oh, upload aja, upload. Upload. Warnanya sama, warna biru. Oke, upload sudah. Power sudah. Kita lihat upload apakah ada kesalahan. Satu, satu sama satu hubung. D plusnya ke UD plus, D minnya ke UD min 16, 14 atau VCC-nya sama 3,3. Buat upload udah RX TX reset. Resetnya menggunakan transistor MMBT222A, sudah sama. Untuk pelabelan sih ini tidak mempengaruhi ya, karena yang paling penting itu adalah jalurnya itu. Beda jalur beda nanti. Kita lihat dua. Di sini dua dia terhubung ke resistor, sedangkan di sini sama terhubung ke resistor. Kita rapiin. Nah, udah. Upload udah, power udah. Jadi kita lanjut ke eh, apa? Dua sensor, dua aktuator. Baiklah.
Sini saya kotakin aja. Ini kasih label microcontroller. Microcontroller. Kita buat 250. Warnanya sama, biru. Kita pakai bold. Oke, taruh di sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, power udah, upload udah, microcontroller sudah. Jadi di sini kita masuk ke dua sensor, dua aktuator. Baiklah, di sini saya akan mengambil sensor yang bernama moisture soil sensor. Kita cari terlebih dahulu moisture. Nah, ini dia. Saya ketemu di pinnya ada tiga tuh. Yang pertama ada VCC, ada ground, dan ada sinyal. Baiklah, kita akan bikin eh, pertama kita akan bikin kotak terlebih dahulu. Nah, kita kasih label sensor dan aktuator. Kita besarin 250, kasih warna sama, biru. Oke. Baiklah, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari konektornya. Karena tadi udah kita cari sensornya, terdapat tiga, berarti kita memerlukan konektor konektor yang tiga. Konektor tiga. Oke. So, sini kita kasih label lah biar enggak lupa. Kita copy saja. Oke, kita tempel soil moisture. Nah, tadi di sini tulisannya ada apa, VCC di tengah, ground di sebelah kiri, dan sinyal di sebelah kanan. Coba kita lihat lagi. Di sini ada dua tipe. Satu tipe yang 4 pin dan satu tipe 3 pin. Di sini saya menggunakan tipe 3 pin. Nih, 3. Baca datasheet. Oh, yang ini pinnya 2 ya. Kita cari yang 3. Inilah benar.
tiga pin delta switch. Ketiga nih, ada VCC, ada ground, dan ada sinyal. VCC di tengah, kita kembali ke kiket. VCC di sini saya menggunakan datasheetnya 3,3 atau 5. Jadi saya menggunakan 5 volt. Kita ambil dari sini. Terus kita ambil resistor sebagai pull up-nya. Resistor kita taruh sebelah sini. Oke. Buat groundnya ada di atas ke tengah kiri, di sebelah kiri, di sini berarti. Baiklah, di sini udah terdapat VCC dan ground, dan untuk sinyalnya kita baca datasheet terlebih dahulu. SP32 S3 pin out. Nah, di sini kita dapat mengetahui apa pin yang mana bisa digunakan. Yang ada ADC-nya artinya bisa digunakan. Misalnya ini pin 4. Pin 4. Nah, pin 4. Pin 4 kita kasih label aja. AO4. Copy. Kita hubungin ke sini.
sebagai pull up-nya ini. Kita kasih nominal 4,7 K. Oke, 4,7 K. Setelah itu kita kasih kapasitor non polar. Kapasitornya kita taruh di sini. Di sini kan tegangan dan ground. Jadi kita pasang di sini. Karena ini non polar, jadi tidak apa-apa kebalik. Sepertinya saya kebalik dah kasih nama ya. Value seharusnya di bawah, reference di atas. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Hmm, kita kasih 100 nanofarad. Oke, ini untuk yang sensor pertama. Dan untuk sensor kedua adalah DS18B20. Kita baca lagi. DS18B20. Nah, ini. Ini eh, pin outnya berarti data di atas, bukan di bawah. Oke. Kita bikin lagi. Kita copy. Kita edit saja namanya. Kita ambil DS 1820. Oke, ada 3. Tadi itu pada datasheetnya VCC di atas, ground di bawah. Sama, saya akan ambil 5. Saya akan ambil ground dan sinyal. Sini kita baca lagi SP32-nya. Udah dibuka ya. Pin yang akan kita gunakan adalah 5. Kita bikin label lagi. Kita tulis AO. Bebas sih mau bikin namanya apa. Yang penting pada ESP dan buat eh, JST-nya itu sama gitu. Kita copy AO5 atau
Bolehlah kita ganti namanya. Pin pin soil. Nah, copy namanya. Nah, gini. Dan ini pin DS. Pin DS. Pin DS gitu. Kita tarik. Nah, biar tidak bingung. Di sini kita pasang lagi pull up. Kita taruh di mana ya bagusnya? Hmm, kita tarik apa namanya? Kali dua gitu. Udah kita pasang biar apa? Tidak ada noise yang mengganggu. Kita taruh di sini, 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 dan di sini. Setelah dua sensor, kita masuk ke aktuator. Di sini saya akan menggunakan modul relay. Kita baca dulu terlebih dahulu sheet-sheetnya. Oke, udah dapat. Di sini ada 3 input, 3 output. VCC di tengah, salah. VCC di sebelah kiri, GND di sebelah kanan, di tengah, dan sinyal di sebelah kanan. Baiklah, kita akan buat sama, kita copy saja. Kita ganti nama modul relay atau relay modul terserah. Nah, tadi tuh di sebelah kanan PCC, di sebelah tengah ground. Mana groundnya? Oh, di atas. Di sebelah tengah ya. Dan sinyalnya saya akan baca lagi pin 15. Saya akan milih pin 15, pin 15. Ini pin 15. 15 pinnya. Nah ini copy aja, tempel ke 15. Itu ganti namanya. Nilai. Setelah itu kita pasang pull up lagi. Eh, kita pasang noise. Noise apa nih? Kapasitor.
Oke, setelah itu eh buzzer ya. Bentar, ini masih ngerekam nggak? An- Eh, namanya buzzer, buzzer. Nah, buzzer kita baca pin-pinnya. Mana? Nah, ini. VCC-nya di sebelah kiri dan GND sebelah kanan. Sampai tiga aja tim. Eh, aman aman. Hampir, hampir. Saya mau sinyal outputnya di di 14. 14. Apa? 14, 14, 14 ini. Kita kasih kapasitor. Kita lihat sama tidak. Sama, sama. Oke, dua sensor, dua aktuator. Ini kita lihat referensi. Bootnya sama, enable sama, RTX pinnya tidak ada. Buat upload, buat upload power aman. Yang pada pin ini kita boleh silang jika tidak ingin dipakai.
Oke, inilah PCB custom saya. Walau skematiknya dahulu. Mungkin nanti nextnya ditambahin footprintnya. Oke, sekian. Selamat malam.